Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita masih melanjutkan mengenai STP ya, Surat Tagihan Pajak. Nah, kalau di video sebelumnya, itu kita sudah membahas bagaimana cara menghitung sanksi keterlambatan lapor gitu ya, keterlambatan lapor untuk masa PPN gitu ya, untuk SPT, PPN atau jenis pajak PPN. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penghitungan keterlambatan setor gitu ya, keterlambatan setor maupun karena pembetulan untuk PPh pasal 21. Secara umum hampir sama pasal yang digunakan, yakni kalau pembetulan itu pasal 8 ayat 2A, sementara kalau untuk yang apa? Untuk yang eh, keterlambatan setor itu menggunakan pasal 9 ayat 2A juga ya, seperti itu. Nah, oke, kita akan coba mulai dari yang ini dulu. Jadi kan kemarin di video sebelumnya itu kita sudah membahas gitu ya, misalkan ini adalah SPT PPh pasal 21, PPh pasal 21 ya di sini. Nah, ini masa Februari 2022. Masa Februari 2022, SPT PPh pasal 21, artinya paling lambat itu seharusnya dilaporkan tanggal pelaporannya ya, pelaporan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, dan penyetorannya itu dilakukan tanggal eh, tanggal 10 bulan berikutnya gitu. Nah, artinya di sini ini kan masa Februari. Nah, ternyata yang kita cari yang pembetulannya ya, yang row kedua ini, ternyata pada saat pembetulan itu artinya SPT PPh pasal 21 pertama itu dilaporkannya tanggal 10 Maret, artinya ini belum, sorry, yang ini ya, jadi SPT PPh pasal 21 pertama kali dilaporkan di tanggal 14 Maret 2022, artinya ini tidak telat, karena paling lambat adalah tanggal 20. Dan dibayarkannya tanggal 10 Maret. Nah, dua-duanya ini, pelaporan maupun penyetoran ini dua-duanya tidak kena sanksi. Makanya di sini sanksinya 0. Sanksi pasal 8, pasal 9 juga 0, pasal 7, denda keterlambatan juga 0. Nah, baru nanti ternyata di bulan Oktober ya, di bulan Oktober dia melaporkan pembetulannya gitu. Dia melakukan pembetulan yang pertama. Pembetulannya itu dilaporkannya tanggal 11 Oktober 2022, dan penyetoran itu dilakukan tanggal 7 Oktober 2022. Nah, di sini untuk yang pelaporan, karena ini sifatnya adalah pembetulan, maka dia tidak ada sanksi pasal 7-nya. Tidak dikenakan sanksi sebesar 100.000. Yang dikenakan hanya sebatas keterlambatan setor saja. Kenapa dianggap terlambat setor? Karena seharusnya kalau dia tidak pembetulan, harusnya kan paling lambat dibayarkannya di tanggal ini, di tanggal 10. Ternyata masih ada nih, setelah dihitung ulang gitu ya, setelah dihitung ulang, dilakukan pembetulan, ternyata masih ada kira-kira yang masih harus dibayar sebesar 30 juta ini. Dan itu baru dibayarkannya tanggal 7 Oktober 2022. Artinya dia terlambatnya 7 bulan di sini. 7 bulannya dari mana? 7 bulannya itu dihitung, oke, sebentar. Dihitungnya dari mana? Ini kan tanggal, paling lambat kan tanggal 10 Maret ya. Artinya 7 bulannya ini itu dihitung dari tanggal 11 Maret sampai dengan 10 April. Itu dihitung 1 bulan. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, jadi seperti ini. Oke, tadi kan ini masanya adalah Februari 2022. Gitu. Sementara jatuh tempo pembayaran itu adalah
tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya bulan 3 di sini. Sementara penyetorannya itu dilakukan tanggal 7 Oktober 2022. Nah, inilah jarak dari sini ke sini itu ternyata 7 bulan. Nah, 7 bulannya dihitung dari mana? Maka untuk PPh pasal 21, karena dia penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya, maka 1 bulannya itu dihitung dari, jadi bulan terlambat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya, sampai 7 bulannya, itu dihitung dari, pertama ini kan tanggal 10 ya, artinya tanggal 11 bulan 3 tahun 2022 sampai dengan 10 bulan 4 2022. Ini 1 bulan. Berikutnya berarti tanggal 11 bulan 4 2022 dan tanggal 10 bulan 5 2022 dan seterusnya ya. Jadi dari tanggal 11 ke tanggal 10 bulan berikutnya ini itu adalah dihitungnya 1 bulan. Berikutnya ini juga sama 1 bulan sampai nanti di bulan 7 ya. Misalkan kita oke seperti ini. Ini juga sama. Nah, di sini ya. Artinya tadi kan tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober itu di mana? Di antara tanggal 11 ini, 11 September sampai dengan 10 Oktober. Artinya dia berada di tanggal ini. Maka dia sanksinya adalah kena 7 bulan. 7 bulan ya, seperti ini. Kemudian, kalau kita cari carinya ada di sini, peraturan, kemudian pakai tarif bunga. Tarif bunganya kita pakai tanggal 1 hari setelah terlambat setor ya. Artinya kalau tadi masa Februari berarti 10 Maret berarti paling lambat berarti adalah 10 Maret berarti dihitung terlambatnya adalah tanggal 11 Maret. Oke, kita cari 11 Maret. Ini. Nah, KMK-nya adalah KMK 11 2022 ya. Kita cek dengan yang ada di ini. Nah, di sini ya. KMK 11 2022 yakni sebesar 0,95. Artinya 30 juta ini kita kalikan 7 bulan kali 0,95. Cek hasilnya. Nominal pembayarannya tadi adalah sebesar 30.901.258. 30.901.258. Oke, kemudian tadi 7 bulan di sini, kemudian bunganya adalah 0,9596%. Maka sanksi administrasinya ini pasal berapa? Karena dia sanksi pasal 8 ayat 2A, karena dia pembetulan tadi ya, maka hasilnya adalah 30.900.000 ini, kita kalikan suku bunganya, kita kalikan bulan terlambatnya di sini. Maka hasilnya adalah sebesar ini. Kita cocokkan dengan STP yang sudah terbit, hasilnya adalah sama ya, 2.076.564 rupiah. 564 di sini 565 ya, selisih Rp1 ya di sini. Karena biasa memang ini dibulatkan ke bawah gitu ya, di bawah ini. Oke, ini 65. Jadi sama ya hasilnya 2.076.565, sementara yang sudah terbit 2.076.565.
Oke, di sini sudah sama ya. Jadi pastikan, jadi PPh pasal 21 itu adalah dari jatuh tempo pembayarannya karena ini tanggal 10, maka dihitungnya 1 bulannya itu adalah dari sejak tanggal 11 ke tanggal 10. Kalau misalkan ternyata ini katakanlah kalau misalkan ternyata kayak PPh pasal 25 gitu ya, pasal 25 itu kan di sini tanggal 15. Maka cara menghitungnya adalah dari tanggal 16 ke tanggal 15 bulan berikutnya. Itu 1 bulan. Seperti itu. Jadi sementara kalau PPN ya sudah itu adalah bulan berikutnya itu sudah dianggap sanksi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan penghitungan PPh atau penghitungan sanksi PPh pasal 21 ya. Jadi hampir sama dengan PPN, hanya yang membedakan adalah cara menghitung bulan keterlambatannya tadi. Kalau di PPN, bulan berikutnya itu sudah dianggap 1 bulan sanksi, sementara kalau di PP pasal 21, sanksinya itu dihitung dari sejak tanggal 11 atau sehari setelah jatuh tempo sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya itu adalah 1 bulan. Dan seterusnya sampai kira-kira di tanggal berapa, di antara tanggal itulah itu dihitung jumlah bulannya. Gitu. Misalkan tadi ya ternyata 7 bulan. Seperti itu, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya mungkin masih bingung, bagaimana sih kok bisa saya dapat STP nilainya segini, sementara saya nggak tahu cara menghitungannya seperti apa ya. Nah, kurang lebih seperti ini cara penghitungan sanksi untuk pasal 21. Dari saya cukup sekian, semoga informasi ini berguna bagi Anda, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.